bisa klik kiri atau kanan, dia akan berpindah. Lalu ketika kursor kita dekatkan, dia akan berubah warna dan membesar sedikit-sedikit. Sip. Setelah membesar, kita scroll di mouse-nya, yang roda mouse-nya itu kita scroll, nah dia akan berpindah seperti itu. Kita enter lagi, lalu kita kasih div lagi, transisinya transform, perpindahan, berubah maksudnya. Setelah itu jangan lupa titik koma, lalu kita scroll kontainer lagi, terus halo teman-teman, bersama saya Mawi. Di video kali ini kita akan membuat atau membangun sebuah codingan sederhana, yaitu membuat image rotation, di mana kita akan membuat sebuah tampilan galeri gambar yang seperti berputar atau bergeser ditambah dengan klik kiri dan kanan. Seperti biasa, konten kali ini akan saya beri nama ngoceh alias ngoding receh, dan pastinya segmen ini akan menjadi sebuah playlist khusus codingan ringan atau receh di channel ini. Oh iya, bisa jadi materi ini dibuat bagi kamu yang memulai untuk belajar pemrograman atau pemula, yang ingin praktek langsung, latihan, dan menambah jam terbang pengkodingan diri kamu. Seperti biasa, di pengkodingan kali ini kita akan menggunakan HTML, CSS, dan bahasa pemrograman JavaScript. Jangan khawatir, di video kali ini saya akan melakukan pengkodingan secara perlahan, teliti, dan terstruktur ya, yang diharapkan bisa dimengerti dengan mudah oleh teman-teman ya, yang baru mulai belajar pemrograman, khususnya web programming. Oke teman-teman, sudah siap? Mari kita mulai membangun atau membuat codingan sederhana image rotation. Jam! Baik teman-teman, kita siapkan satu buah folder, kita kasih nama image rotation gitu ya. Lalu di dalam folder ini kita kasih folder lagi teman-teman, yaitu namanya img, huruf kecil semua ya teman-teman. IMG itu apa isinya? Isinya adalah cuma gambar-gambar aja ya teman-teman. Nah ini ada 8 gambar, terdiri dari 6 gambar makanan, lalu 2 gambar icon ya teman-teman. Makanan ini saya download dari seperti biasa dari situs Unsplash ya teman-teman. Dari sini kita coba ya, tulis aja Unsplash. Nah ini, situsnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau untuk saya temanya adalah makanan nasional ya. Kalau teman-teman boleh pakaian, boleh macam-macam merek motor, merek mobil atau apalah itu. Saya sekarang sih makanan ya. Misalkan ini mie ayam. Tuh, pilih aja, banyak kok di sini. Udah saya download ini gitu. Di-download aja, nanti terserah teman-teman. Temanya seperti apa? Kebetulan hari ini saya mau temanya ini makanan nasional. Tinggal download aja. Caranya gimana? Caranya adalah klik ini aja teman-teman tuh, tanda panah ini. Ya, tanda panah ini. Siapkan 6 gambar masing-masing. Berbeda aja, nggak apa-apa, biar enak dilihatnya ya. 6 gambar, lalu di-download. Selesai. Nah, biasanya setelah di-download itu, ukurannya itu berbeda-beda. Hasilnya ya teman-teman. Kalau misalnya berbeda-beda, itu langsung ini aja teman-teman, diedit ya. Samakan ukurannya menjadi 4:3 ya teman-teman, 4:3. Ukurannya potret begini ya teman-teman tampilannya, supaya lebih enak nanti dilihatnya. Harus disamain ya teman-teman ya ukurannya yang ini. Oke, untuk gambarnya sudah itu aja. Teman-teman bisa download gambarnya di Unsplash ya gitu. Oke, kita lanjut ke Visual Studio Code. Lalu kita pilih file, open folder, dan folder, lalu pilih folder yang kita akan gunakan, yang sudah kita buat tadi ya. Select. Oke, nah tampilannya seperti ini teman-teman. Di dalam folder ini ada img, baru file img, yaitu gambar yang tadi kita sudah siapkan. Ada 8. Sip. Nah, karena kita menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, maka kita akan buat file baru ya teman-teman. Caranya gimana? Caranya adalah di sini, new file, klik aja, lalu tulis index. Index ini untuk HTML ya, HTML. Saya ulang lagi, index titik HTML, harus dikasih titik ya. Sip. Setelah itu adalah CSS-nya, sama kayak HTML, kita klik aja ini. Lalu kita tulis style titik CSS seperti itu teman-teman. Dan satu lagi sama untuk JavaScript-nya di sini, yaitu tulis aja main titik JS. Oke, sekarang kita sudah memiliki 4 file. Pertama adalah folder img,
lalu file HTML, file JS atau JavaScript, dan CSS. Seperti itu teman-teman. Oke, sudah. Kalau sudah, lanjut kita ke HTML ya teman-teman. Maaf, saya tutup dulu. Gambarnya kita besarkan supaya teman-teman enak melihatnya. Sip, setelah itu, setelah di HTML, kita tulis aja tanda seru, muncullah emmet abbreviation, lalu diklik aja, udah pilih aja ya teman-teman. Di enter juga bisa, nggak apa-apa. Nah, sudah muncul tampilannya seperti ini. Di sini ada judul, baru ditulis dokumen ya. Nah, sekarang kita ganti aja judulnya. Maaf, kita ganti aja judulnya. Tadi apa? Image rotation ya, image rotation. Oke, setelah itu kita save. Coba kita lihat di browsernya. Kita lihat di browsernya. Oke, di browsernya sudah ada ya judulnya ini. Judulnya ini. Sip, sudah terhubung berarti HTML kita. Setelah judul, kita akan memiliki dua file lagi ya, CSS dan main.js. Nah, karena kita akan menulis CSS-nya terpisah dan JavaScript-nya terpisah, maka harus kita hubungkan CSS dan JavaScript ini di HTML kita, teman-teman. Caranya gimana? Caranya adalah untuk CSS, dia harus di antara head ini ya, teman-teman. Nah, bagusnya itu di bawah judul atau di bawah title ya. Kita taruh sini kursornya, lalu kita enter. Kita buka tag, kita kasih link, tulisannya link, terus rel, enter, lalu kita tulis style sheet. Sudah, lanjut kita tulis href, enter saja, lalu kita tulis filenya. CSS tadi apa? Style titik, maka dia akan muncul seperti ini teman. Kita pilih aja, lalu jangan lupa ditutup lagi. Sip. Nah, untuk JavaScript ini dia ditulisnya linknya di antara body ya teman-teman. Dimana bagusnya di atas body ini ya, penutup, di atas penutup body ini. Kita kesini aja, lalu kita tulis script. Sudah ada pilihannya, tinggal di enter saja. Lalu kita tulis src. Kita tulis aja nama file JavaScript-nya apa, berarti main.js ya, main titik. Nah, kalau sudah muncul titik berarti tinggal dipilih aja teman-teman. Oke, sip. Nah, sekarang JavaScript sudah terhubung dengan file HTML-nya ya, dengan cara membuat link ini. Seperti itu. Jadi main.js ini sudah terhubung dengan HTML sini ya. Sip, selesai. CSS sudah kita hubungkan, JavaScript sudah kita hubungkan. Mulai membuat strukturnya ya teman-teman. Kita jauhkan aja ini ya scriptnya supaya nggak ribet. Kita jauhkan ke bawah. Kita tulis div. Oke, enter. Lalu kita kasih kelas di sini. Kita kasih atribut kelas. Kita tulis aja galeri, bahasa Inggris ya teman. Galeri wrap. Oke, setelah itu kita enter lagi. Lalu kita kasih div lagi, kita enter, kita kasih kelas di sini, kita kasih atribut yaitu dia galeri aja, galeri. Oke, lalu kita kasih div lagi, lalu kita enter. Kita kasih span. Sip. Nah, di antara span ini ya teman-teman, harus kita kasih img atau gambarnya nanti ya. Img code. Oke. Setelah img baru kita kasih atributnya. Atributnya adalah src. Nanti aja kita tahan dulu. Kita terus crash aja dulu ya sementara. Nah, kita sudah di dalam div ini ada span, lalu img ya di dalamnya. Nah, di img ini kita src, lalu kita tutup. Hati-hati ya teman-teman. Seperti ini ya. Sip. Nah, src ini tadi kan saya nulis crash, kita ganti aja karena kita mau tambahkan gambar. Kita tulis aja img. Img itu adalah dari sini ya teman-teman. File saya awalnya kan img nih.
Kan dia bentuknya folder, maka kita harus dibuka dulu foldernya. Jadi ditulisnya IMG di sini. Gitu teman-teman. Ya, karena bentuknya folder, maka di folder dulu yang dibuka. Kita tutup lagi. Jadi ini IMG ini folder yang tadi ya teman-teman, IMG slash. Nah, baru pilih gambarnya. Oke, saya pilih gambarnya ini. Nah, setelah itu karena ini ada 6 dan masing-masing 3 yang akan kita tampilkan nanti secara berputar, maka di sini kita membutuhkan 2 lagi ya teman-teman. 1, 2. Di copy aja. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi gambar yang 3 aja ya teman-teman. Misalnya ayam bakar sudah, berarti nanti saya kasih mie ayam. Tambahkan gambar di teman-teman juga ya. Nasi goreng, oke. Selesai. Oke, kita lihat aja di ini, di browsernya seperti apa. Sip, sudah nambah 3 gambar. Kok kegedean bang? Ya, karena ini pixelnya lumayan gede nih kalau download dari Unsplash. Nanti kita aturnya di CSS ya ukurannya. Sip, sudah ada gambarnya. Lalu kita tambahkan sama kayak gini lagi ya, kita copy aja. Kita copy aja dari sini ke bawah. 1 aja. Up. Oke, kita enter aja biar dia nggak terlalu dekatan. Nah, setelah itu kita tambahkan gambar kiri kanan ya teman-teman. Dia di atas ini berarti yang untuk. Nah, berarti untuk gambar kirinya kita taruh di galeri, berarti di atas ini ya teman-teman. Di atas galeri ini kita tambahin aja IMG, tutup, lalu kita kasih atribut src IMG, foldernya kita buka, lalu kita tulis kiri. Sip, lalu kita kasih identitas ya teman-teman, ID-nya adalah back btn, tombol kembali. Nah, ini apa nih teman fungsinya? Nanti buat di JavaScript nanti di belakang itu teman-teman. Oke, setelah ini kita copy aja. Kita copy, kita taruh di sini teman-teman ya. Di sini nih, antara sini. Makanya kita div ini, kita enter, lalu kita copy. Gitu ya teman-teman. Setelah copy, kita ganti gambarnya yang kanan berarti ya. Kiri berarti kanan, IMG slash kanan. Oke, ID-nya juga kita ganti ya teman-teman menjadi next btn. Sip, kita save aja. Kita lihat tampilannya di mana. Oke, sip. Belum kelihatan ya teman-teman karena terlalu gede. Nanti kita atur lagi di CSS-nya. Oke teman-teman, untuk HTML sih sudah selesai ya. Kita sudah menambahkan gambar kiri kanan. Ini kiri, ini kanan, lambang yang tadi itu, gambar kiri kanan. Lalu kita sudah memasukkan juga masing-masing 3 buah gambar untuk diputar nanti ya. 3 buah gambar, tip. Nah, jangan lupa nanti ini diganti juga ya teman-teman ya. Saya juga belum ganti ini, saya ganti dulu ya. IMG. Oke, saya sudah mengganti semua gambar, kita save aja. Sip. Nah, setelah HTML selesai, lanjut kita ke CSS-nya ya teman-teman. Kita ke CSS. Oke, kita sudah di CSS. Kita tulis tanda bintang, kurung kurawal buka, lalu marginnya kita tulis 0, lalu padding kita tulis 0, font family kita tulis sans serif. Sip. Lalu body, kurung kurawal buka, background color kita kasih putih. Kita save, coba kita lihat di browsernya, kita refresh. Nah, sini teman-teman ya, masih kegedean gambarnya, jadi belum terlalu kelihatan. Tapi yang kanan ini sama kiri ini udah ada ya, dia di paling atas untuk yang kiri, yang kanan itu paling bawah. Oke, sudah ada. Setelah body kita lanjut ke, saya juga lupa, body berarti galeri ya teman-teman.
Oke, galeri kita copy aja, kita tulis aja. Ya, kalau untuk kelas berarti kita kasih titik ya teman-teman. Kalau kelas galeri, kurung awal buka, lalu kita tulis width-nya tulis aja 900 px. Displaynya flex, lalu kita kasih overflow apa, overflow X, kita kasih dia scroll, save. Kita lihat lagi tampilannya seperti apa. Nah, ini nanti ada scroll nih, kita lihat di atas. Nah, tapi masih kegedean ya teman-teman. Balik lagi ke CSS-nya setelah galeri, lalu saya juga lupa. Lalu setelah galeri adalah galeri sama img-nya, berarti ada 3 yang harus kita. Berarti galeri dan div ya teman-teman. Oke, kita enter 2 kali, titik, karena dia adalah atribut galeri. Lalu tadi apa ya, div, kurung berawal buka, kita tulis aja width-nya 100%. Lalu display-nya grid. Setelah display, lalu grid, template, column. Kita auto aja, auto spasi auto. Setelah itu grid gap-nya 20 px. Setelah grid gap, lalu paddingnya 10 px. Lalu setelah padding kita kasih flex-nya adalah none. Oke, kita save, kita lihat tampilannya, kita refresh. Oke, masih belum kelihatan, kayaknya ditutup dia. Sip, sudah ada, gambarnya masih belum kecil ya teman-teman. Kita lanjut setelah div berarti img-nya. Nah, sekarang kita kecilin gambarnya teman-teman, img. Kita ke sini, balik lagi ke CSS-nya, kita copy aja ini. Kita copy, enter 2 kali, kita paste, tambah img karena kita akan merubah img-nya, image-nya. Kurung berawal buka, lalu kita tulis width-nya 100%. Filter itu nanti dia akan berwarna ini ya teman-teman, kita kasih grayscale ya, hitam putih. Grayscale dia 100%. Oke, kita kasih border radius supaya nggak terlalu lancip, dia kita kasih 10 aja, nggak usah banyak-banyak, 10 px. Lalu transisinya transform, perpindahan, berubah maksudnya, transform 0,5 second. Oke, kita save. Coba kita lihat lagi, kita refresh. Nah, dia jadi udah kecil ya teman-teman, dan warnanya pun sudah berubah menjadi grayscale, hitam putih. Oke, sudah. Tapi ini masih ada ya ininya ya, tarik-tarikan ininya, scrollnya ya, kita hilangkan dulu ya. Coba balik lagi ke CSS-nya, kita ke bawahkan lagi, enter 2 kali, kita hilangkan scroll tadi ya. Caranya adalah galeri, tetap galeri, titik 2-nya 2 kali, lalu kita WebKit kita cari yang scroll, coba scroll bar. Oke, ini sudah ada scroll bar, kurung berawal buka, lalu kita display tampilannya, kita hilangkan ya, atau tidak ada yang tadi yang scroll itu, kita save aja, kita lihat, kita refresh. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman, sudah tidak ada, tapi tidak bisa dioper jadinya, enggak. Oke, sudah hilang. Lalu kita balik lagi, lanjut di bagian sininya ya teman-teman, kita perkecil karena dia masih, kita lihat di browser masih gede banget nih di bawah sama yang di atas.
kita taruh di bagian sini sama bagian sini. Oke, back button sama ini ya, next button. Kita ingat-ingat ya, kalau nggak di ini aja, copy. Kita copy, kita tulis di sini garis pagar, kita paste. Tapi saya masih ingat sih tadi, kalau nggak salah ini next btn. Sip, kita pastiin aja lah biar nggak salah. Next btn ya, bener. Kita copy lah ini lagi biar nggak salah lagi di sini. Sip, nggak ada perubahan. Kita tulis width, widthnya 50 px aja. Oke, lanjut. Setelah width kita kasih kursor. Kursornya ada pointer, teman-teman. Setelah itu lalu margin, enter 40 px. Oke, selesai. Coba kita lihat dia sudah gimana tampilannya. Kita refresh. Oke, dia sudah ada di atas dan bawahnya, teman-teman. Seharusnya dia ada di samping kiri dan kanan ya. Kita balik ke CSS, kita enter 2 kali, lalu kita copy ya, teman-teman. Untuk gambarnya kita kasih hover. Kita copy, kita dekatkan, lalu kasih hover. Jangan lupa titik 2 ya, bukan titik koma, kurung kurawal, lalu kita kasih filter. Kita kasih filter yaitu grayscale ya, teman-teman. Grayscale-nya kita tulis 0. Terus setelah filter, kursornya pointer, lalu kita transform scale 1.1. Oke, kita save, kita lihat tampilannya seperti apa. Oke, kita sentuh ini, dia sudah bisa berubah. Sip, tapi ini masih di atas sama di bawah ya. Kita cek dulu ya. Ini sudah di sini. Juga udah di sini. Yang belum adalah ini kelas ini, teman-teman, belum kita CSS, dia di wrap-nya ya. Oke, kita setting aja, kita copy aja ini galeri wrap. Kelupaan kelewat, teman-teman, nggak apa-apa ya. Style dia di bawah sini, teman-teman, di atas btn ini ya, di galeri WebKit scroll bar. Kita tambah lagi, kita copy aja karena dia atribut, kita kasih titik. Sip, setelah kasih titik kita kurung kurawal, kita enter, lalu kita kasih display, dia flex, terus dia alifnya dia ada di center. Setelah itu kita kasih justify content, dia center juga, teman-teman. Setelah justify content center, marginnya kita kasih 10%. Ya 10% ya. 10% auto. Kita save. Apakah dia pindah? Kita refresh. Nah, dia sudah pindah ya, teman-teman. Kiri kanannya sudah pindah ke sini. Sudah pindah ke sini. Terus ininya juga sudah berubah ya. Ketika kursornya ke sini dia akan berwarna, ke sini juga berwarna, ke sini juga berwarna. Tapi kita kehilangan 3 gambar sebelumnya ya, dan nggak bisa di scroll karena dia nggak berjalan gitu. Sebenarnya ada dia di sampingnya, di belakangnya dia, cuma kita nggak bisa mengubah atau memutarnya karena di sini kita belum menambahkan fungsi JavaScript-nya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya agar ini lebih hidup dan bisa berpindah-pindah, maka kita lanjut ke JavaScript-nya ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kalau untuk CSS sih sudah sih sama HTML, sini juga sudah. Nah, sekarang kita ke JavaScript untuk menghidupkan fungsinya. Sip, teman-teman, seperti ini ya. Harusnya bisa di scroll nih, gitu. Sip, kita ke JavaScript. Oke, kita ke JavaScript. Kita tulis variabelnya let. Kita tulis aja scroll ini aja, container. Kita kasih nama scroll container.
Oke, terus sama dengan kita tulis dokumen seperti biasa, dokumen titik query selector, tidak all ya, hanya satu saja. Lalu kita kurung buka, kita kasih titik 2, sip, kita kasih, saya juga lupa, kita lihat, oh ya, kita ini ya, galeri ini ya, galeri, sip, titik galeri. Oke, lanjut ke variabel ketiga, jangan lupa titik koma. Lanjut kita bikin lagi let ini nah teman-teman, yang ini ya, karena kiri kanan yang itu. Nanti kita buat ini ya, back button sama next button. Sekarang kita back button dulu. Oke, back button kita copy aja lah biar enak. Kita copy. Sudah tulis let tadi ya, kita paste, spasi sama dengan kita tulis dokumen titik get element by ID. Lalu kurung buka, kita kasih koma 2 atas, kita kasih back button ini ya teman-teman, kita copy aja, gak apa-apa, kita copy sini, taruh lagi, kita copy, sip, dia ditambah titik, lalu jangan lupa titik koma, kita buat lagi yang next, berarti saya masih ingat sih next, kita tuliskan next button btn. Oke, sama dengan dokumen titik get element by ID, sama get element by ID, kurung buka, koma 2 atas, lalu kita tulis next btn. Next btn itu dari mana? Dari sini ya teman-teman. Nah ini dari sini dari mana? Dari sini. Tuh dari sini maksudnya. Sip. Kita sudah punya 3 variabel, yaitu galeri, btn, dan next btn. Lalu kita ke functionnya teman-teman. Jangan lupa titik koma. Kita jauhin, lalu ke function. Kita berarti scroll container ini kita jadikan functionnya. Kita copy aja, kita paste, kita titik, kita tambah add event listener, lalu kurung purwaluka. Jangan lupa biasanya harus titik koma titik lagi koma 2 di atas. Kita kasih wheel, hot wheel. Lalu kita kasih koma, spasi, kurung buka. Nah kita tambahkan dia evt teman-teman, evt. Lalu keluar dari yang ini, kita tambah panah atau arrow function, lalu sini kita kurung purwal buka, kita enter, sip. Setelah di enter kita tulis berarti dia adalah evt ya teman-teman, evt titik prevent, kita pilih prevent default, sip, kurung buka lagi, lalu kita titik koma, kita enter, lalu kita scroll kontainernya lagi, kita copy, nggak usah lah, ditulis aja, nanti juga dia ada. Scroll container titik 2, lalu dia scroll, kita pilih yang ini ya teman-teman, scroll left. Oke, setelah scroll left, spasi, tambah, sama dengan spasi, evt nya teman-teman, evt titik delta, kasih huruf Y nya besar ya teman-teman, tanpa spasi ya, jadinya delta ya gitu ya, delta. Setelah itu jangan lupa titik koma, lalu kita scroll kontainer lagi, terus kita kasih style, scroll, tulis aja scroll behavior ya, scroll behavior, spasi, sama dengan auto, sip, titik koma. Selesai untuk yang function yang pertama ini. Oke, lanjut function yang kedua. Berarti yang kedua adalah yang ini ya teman-teman, berarti back btn, kita copy aja, kita paste, lalu kita titik add event listener, lalu kita kurung buka, kita tambah, terus koma atas 2, terus klik. Oke,
kasih enter, lalu koma, lalu kurung buka. Kurung bukanya kita kosongin aja, lalu kita tambah arrow function sama dengan tanda panah, lalu kurung kurawal, enter. Nah, kita isi berarti dia adalah ini ya teman-teman, scroll container. Kita tulis aja scroll container, udah ada, kita pilih titik, lalu style, titik, scroll behavior-nya tadi ya teman-teman, ini aja scroll behavior yang sudah ada di sini. Scroll behavior-nya berarti dia adalah sama dengan koma 2 atas, smooth, lembut. Jangan lupa koma, jangan lupa ditambah titik koma. Lalu kita enter lagi, scroll kontainernya kita tambah, lalu scroll left, kita pilih yang ini ya teman-teman, yang scroll left, kita enter, kita kasih tambah sama dengan 900. Jangan lupa tambah titik 2. Sip, selesai, kita save. Oke, setelah selesai kita back btn-nya, function yang kedua, lalu kita function yang ketiga adalah next btn. Ya gampang ya teman-teman, kita copy aja ini karena nggak terlalu berbeda jauh, karena kita akan merubah ininya aja sih. Jadi minus, bukan tanda tambah. Sama ininya kita ganti next. Ya, sip. Oke, kita copy aja. Kita blok, lalu kita alt, shift, terus arah bawah pencet aja. Oke, sudah tercopy, kita jauhkan dulu biar nggak agak bingung. Otomatis ini kita ganti ya teman-teman, jadi next btn, next btn. Terus ininya kita ganti minus, bukan tambah. Ininya udah sesuai semua, berarti ini left udah, berarti left udah. Oke, cuma itu aja teman-teman. Ininya diganti, sama ininya minusnya, sama tambahnya ini jadi minus ya kalau untuk ini. Oke, save, kita lihat. Oke, sudah selesai. Coba kita cek di browsernya. Sip, kita refresh. Oke, kita coba ya. Kiri. Sip, bisa. Lalu ke kanan lagi. Oke, lalu kita dekatkan kursornya. Oke, jadi hitam putih menjadi berwarna. Sip. Oke, kita kursornya kita roll, scroll. Sip. Oke, ini itu bukan digeser ya teman-teman ya, ini itu bukan digeser, itu di scroll di mouse-nya itu loh, yang roda-roda mouse. Saya unjukin di kamera ya, yang ini ya maksudnya ya, di scroll ini maksudnya tuh, pindah-pindah. Oke, inilah hasil karya kita ya teman-teman, image rotation atau gambar berputar. Di sini kita bisa klik kiri atau kanan, dia akan berpindah. Lalu ketika kursor kita dekatkan, dia akan berubah warna dan membesar sedikit-sedikit. Sip. Setelah membesar, kita scroll di mouse-nya, yang roda mouse-nya itu kita scroll, nah dia akan berpindah seperti itu. Kiri kanan, ke kanan, ke kiri. Lalu kita dekatkan kursor, dia akan berubah warna, lalu seperti ini. Sip, sudah selesai. Coba kita lihat lagi codingannya, DS sudah, style sudah. Jangan lupa di save. Oke, selesai. Dari saya itu aja sih. Baik, kita sudah selesai membangun atau membuat sebuah proyek kecil, yaitu image rotation, yang menampilkan galeri gambar yang seperti berputar atau bergeser ditambah dengan klik kiri dan kanan. Gimana? Berjalan atau enggak codingan teman-teman di rumah? Kalau belum berjalan, silahkan diputar ulang dan cek kembali codingan HTML, CSS, dan JavaScript-nya ya. Oke, saya akhiri video ini. Jika ada yang ditanyakan atau hal yang ingin disampaikan, tulis di kolom komentar aja ya teman-teman. Kita bertemu kembali di video atau materi selanjutnya. Bye!